Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, kami dari TV Lokal Desa Jombang akan melihat lebih dalam budidaya ikan koi yang ada di lokasi Grand Mutiara Regency. Dan ini bannernya tertulis Tanata Koi Farm Jombang. Oke, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Oh iya. Saya dari TV Lokal Jombang Ya. ingin melihat secara detail untuk ikan koi, Mas. Oh iya. Monggo. Sini. Silakan. Nah, ini kalau untuk ikan yang ini kan kolam yang di dalam rumah saya. Nah, di sini itu ada kurang lebih 13 ekor. Size-nya dari size 45 paling kecil sampai paling besar 65. Jadi di sini ikan-ikan koleksi saya juga breeding juga. Tapi juga intinya saya berawal dari penghobi, jadi saya juga istilahnya juga jual belilah. Di sini juga dijual, kalau sekiranya harga cocok juga saya juga lepas kok. Intinya seperti itu. Untuk ukuran kolamnya sih nggak terlalu besar, lebar 70, panjangnya 3 meter, kedalamannya 1,3. Dan untuk pakannya saya kasih pakan berkala. Kebetulan pas hari ini saya puasakan, jadi saya usahakan puasa itu 1 minggu 1 kali. Kebetulan di hari Minggu, waktu hari libur. Jadi dia nanti terjadwal dari hari Senin sampai Sabtu, pagi, siang, sore, otomatis makan sendiri. Untuk jenis-jenisnya sih bervariasi. Di sini ada sowa, ini sowa, lalu ada tanco kohaku. Kebetulan 13 ekor ini hampir semua istilahnya 13 jenis koi ada di sini. Polos, ikan penjinak. Ada kolam yang lain nggak, Mas? Ada, di samping ada. Untuk istilahnya jual beli dan saya breeding. Oh gitu. Saya ingin melihat, boleh nggak? Oh iya, silakan. Oh, nah ini letaknya Tanata Koi Farm Jombang. Ini di sini ada 6 kolam. Kolam yang pertama di sini. Ini kelaminnya semua full jantan, dari size 35 sampai 60 cm. Untuk kolam yang pertama. Untuk kolam yang kedua, kolam yang kedua ini full betina, sama size-nya dari 35 sampai 60 cm. Dan semua juga dijual. Untuk harga bisa menyesuaikan nego sejadinya. Untuk kolam yang lainnya, di sini ada kolam ketiga. Ini untuk kolam pemijahan. Ketiga dan keempat ini. Nah, dan ini salah satu hasil anakan kita sendiri, yaitu jenis kohaku. Sini juga untuk pemijahan. Di kolam panjang ini, juga untuk pemijahan, dan juga ada anakannya, juga anakan kita sendiri. Ini kolam kelima. Lalu di sana ada kolam keenam. Untuk kolam ikan tampungan kita, hasil breeding kita juga yang sudah besar ada di sini. Jadi total 6 kolam. Kalau untuk di tengah ini sama, ini
untuk kolam biasa aja. Monggo kalau siapapun mau, intinya kita juga untuk harga sih untuk anakan sendiri dari harga 20.000. Itu pun bisa nego lah untuk perkenalan. Kalau ini untuk kolam biasa aja, kolam koki lah, biar nggak monoton di koi aja. Jadi intinya monggo siapa yang mau belajar di sini, mau beli dengan kok bibit mungkin dengan harga murah, kita juga menyediakan. Dari ikan yang murah sampai yang harga relatif lah, menyesuaikan kualitas masing-masing koi. Oke, sahabat desa dan semuanya saja, kita akan bertanya langsung kepada penghobi koi ini dan kita akan tahu sejarahnya bagaimana dan cara breedingnya bagaimana. Nah, di sini sudah ada Mas siapa, Mas? Rudi. Nah, Mas Rudi. 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 Nah, ini yang mempunyai tempat TKF Tanata Koi Farm Jombang. Nah, kita langsung saja saya tanyakan bagaimana sejarahnya. Oh ya Mas, saya ingin tahu ini, siapa tahu mungkin dari sahabat-sahabat desa itu berkeinginan seperti Anda. Oke, sama jelaskan Mas, bagaimana sejarahnya kok bisa berdiri ini? Monggo. Untuk sejarah Tanata Koi Farm, saya memulai hobi koi itu di tahun 2019. Saya berawal dari penghobi, saya istilahnya ya menyukai lah ikan koi itu di tahun 2019 awal. Seiring waktu berjalan, saya kembangkan lagi. Akhir tahun 2021, tepatnya di tanggal 30 Desember 2021, berdirilah Tanata Koi Farm. Untuk saya kembangkan lagi di jual beli dan breeding. Lah, untuk breeding sendiri saya juga belajarnya pun lumayan singkat dari pembreeding senior di Jombang, namanya Gus Mukhtar. Di situ saya benar-benar belajar gimana cara untuk membreeding koi, cara pemilihan pejantan itu harus yang benar-benar sudah istilahnya siap, diraih, dan untuk betina juga benar-benar yang sudah siap untuk dipijak, terutama ditandai dengan dari kemaluannya menonjol ke depan dan mengeluarkan pink. Kalau pejantan itu dia agresif, lebih ke pipinya kasar. Nah, dari itu saya awal belajar didampingi dengan beliau, saya memijahkan ikan soa. Dan di ikan soa itu setelah kita coba pertama kali, pejantannya saya kasih ada di situ tangko soa, lalu ya dominasi untuk gen murni soa. Dan hasilnya juga cukup lumayan, walaupun terlepas awal-awal banyak yang mati karena kita baru awal belajar, ya itu suatu hal yang wajar karena ya itu tadi, kalau bagi saya, kalau saya sudah suka dengan koi, saya juga harus bisa mempelajari dan membudidayakan itu. Sebelumnya saya bermain burung di tahun 2016 sampai 18 saya bermain burung. Setelah burung saya juga menurut saya cukup, terutama lovebird ya waktu itu cukup, ya saya juga akhirnya beralih ke koi sendiri. Jadi intinya kalau breeding itu intinya kita harus mau belajar lah dengan siapa orang yang senior, mau kesini mau belajar, monggo saya persilahkan, saya ajari cara budidayanya. Terutama untuk pemula saya sarankan untuk mencetak gen murni aja. Kalau soa jantannya soa semua, betinanya juga soa. Jantan mungkin diperlukan 2-3 ekor, mungkin 4 ekor. Nah 3 ekor ini size yang besar-besar, yang keempat itu yang tanggung untuk menuntaskan telurnya kalau selama ini saya belajar ya. Jadi intinya saya sarankan untuk gen murni, seumpama kohaku ya kohaku semua, dari jantan dan betinanya juga kohaku. Jadi lebih hasilnya juga keluarnya kurang lebih ya kohaku, soa ya soa. Kalau mix ya tidak ada masalah sih, kalau mau eksperimen dicoba saja tidak ada masalah. Kalau buat saya yang penting kita mau belajar, hasilnya apapun ya itu yang menurut saya hasil yang paling terbaik untuk memulai itu tadi jual beli maupun breeding. Nah, untuk perawatan kolam saya sendiri, kolam saya di sini ada 6 kolam. Jadi kolam 6 ini saya pergantian airnya saya berikan
3 jam sekali, air ngisi 3 jam dengan otomatis timer dengan pompa 1,5 jam lah, pompa oboan bor itu. Nah itu saya berikan untuk perawatannya hanya seperti itu sih. Cuman kalau dari saya 1 minggu sekali saya puasakan dari Senin. Jadi memang 1 hari itu nggak bisa kasih makan, baru hari Senin sampai hari Selasa sampai Minggu saya berikan pakan. Untuk pakan sendiri saya juga di kolam samping ini saya tidak pakan mahal-mahal. Saya berikan pakan Galaxy Super dari Jedang yang 5 mili atau min 4. Dengan saya juga menyediakan juga jual itu dengan harga ecer sekitar 380.000 per 1 sek isi 30 kilo. Tapi saya kombinasi karena pakan GS ini kan protein 33 sampai 35. Saya kombinasikan dengan saya berikan bubuk spirulina. Saya oplos di situ untuk pertumbuhan dan memberikan warna, dan hasilnya juga gak kalah dengan pakan-pakan yang istilahnya yang bagus lah. Untuk istilahnya hasilnya juga bagus, diberikan pertumbuhan, warna juga keluar ya. Terlepas memang kalau untuk khusus pakan yang impor apa pasti juga harganya juga lebih tinggi, hasilnya juga lebih bagus. Cuman kan kita untuk jual beli ya, jadi kita juga menghitung kos dan sebagainya lah. Yang penting ikan nggak kurus, kita kasih makan setiap hari, hasilnya juga di warna bagus, di pertumbuhan juga bagus. Kalau untuk kolam yang di dalam rumah tadi, saya berikan full pakan ikusu. Jadi pakan ikusu itu proteinnya juga 35%, juga untuk pertumbuhan. Jadi saya juga pakai pakan, dan di samping memang pakan yang istilahnya pakan lele. Kalau yang di dalam memang saya berikan agak ya cukup enak, karena ikan di dalam merupakan ikan-ikan koleksi saya yang apa istilahnya yang saya pelihara di dalam rumah. Jadi itu pun juga saya juga pijahkan juga sih beberapa dari ikan di dalam rumah. Dan juga konsepnya kita juga jual beli, bahwasanya untuk harga menyesuaikan lah, istilahnya seperti itulah kalau untuk perawatan. Dan satu lagi untuk penghobi baru disarankan untuk koi, karena kan awal kali kita suka kan pasti kita banding lah. Usahakan punya tempat karantina yang mumpuni. Usahakan dari seller A di karantina di akuarium A, dari seller B di karantina seller B. Ya namanya juga untuk awal suka kan ya, itu tadi saya memberikan pengalaman saya. Jadinya seperti itu, daripada nanti beli tahu-tahu mati semua. Jadi karantina itu menentukan ikan itu hidupnya. Kita beli ikan baru, kita karantina dengan hari yang paling enggak minimal 7 hari, ikan sehat baru masuk. Kalau bisa dari seller yang berbeda, karantinanya sendiri-sendiri. Untuk juga ikan juga umurnya bisa lebih panjang, tapi dikembalikan lagi, namanya kita memelihara makhluk hidup, apapun resikonya kita harus. Dan saya kematian pun juga, saya pernah juga ya ada kematian lah, bahkan sampai 60 ekor. Cuman saya menganggap itu juga istilahnya ya sudah, gimana namanya kita memelihara ya, kita istilahnya ya harus ada resiko lah, namanya musibah. Mungkin kolam jebol, kolam saya yang nomor 5 itu ya pernah jebol, mungkin karena waktu air saya tinggikan penahannya kurang kuat atau apa. Jadi ya apa ya sudah, nggak masalah sih kalau buat saya. Jadi kita pelihara itu tidak ada resiko, yang kita harus memaklumi. Dan untuk di sini untuk pemasarannya saya juga dengan Kitara Koi Jepang, Pak Manap. Jadi saya hanya dibalik, kalau untuk pemijahan saya yang turun sendiri. Kalau full untuk pemasaran saya serahkan ke Pak Manap dari Kitara Koi Jombang, yang selama ini juga sudah kita berkolaborasi ya istilahnya. Walaupun memang dari koi ini kita bisa menyatukan Bhinneka Tunggal Ika, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang suku apapun, istilahnya itu berbaur Bhinneka Tunggal Ika. Ya selama ini berjalan dengan lancar ya. Memang ikan-ikan yang dari TKF rata-rata dijual ke luar kota, bahkan ke mancanegara, ekspor ke Eropa. Kita juga pernah transaksi sudah 2 kali. Ya mungkin untuk lebih detailnya nanti Pak Manap yang menjelaskan. Terima kasih Mas Rudi. Kalau teknisnya pemasaran ternyata kita serahkan kepada Kitara Koi. Nah, pemilik Kitara Koi ini juga
juga sebagai pendamping desa, pendamping lokal desa wilayah mana Mas? Jogoroto. Wilayah Jogoroto. Nah, ini termasuk strategi apa untuk meningkatkan kesejahteraan pendamping. Mungkin bagi pendamping desa yang ingin meniru jejaknya Mas Manap, silakan bisa berhubungan dengan Mas Manap. Untuk Mas Manap, strategi pemasarannya bagaimana? Mau dijelaskan? Terima kasih Mas. Sebelum kita ngomong sampai di strategi pemasaran, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan awal mula saya kenal dengan korudi. Ketika itu korudi itu juga beberapa kali ya belikan saya ya. Beberapa kali belikan saya, terus kemudian korudi tahu kalau saya itu sering menjual ke luar kota. Akhirnya kita punya inisiatif untuk kolek ya, kita kolaborasi, ayo kita kembangkan jual beli ikan koi ini di wilayah Jombang, yang mana ikan koi ini bisa mencapai luar provinsi bahkan sampai mancanegara. Jadi untuk konsep saya di pemasarannya itu saya membaca peluang pada itu penghobi ya, karena koi itu bagus ya, harganya bagus, biasa harganya biasa. Nah selama ini yang saya jual itu rata-rata ikan bagus. Jadi pangsa pasar yang saya sasar itu adalah penghobi, orang yang benar-benar tahu kualitas ikan, sehingga harga berapapun kalau suka ya oke, deal seperti itu. Nah untuk pengalaman penjualan, beberapa kali saya sudah mengirim ikan di luar provinsi, luar pulau, bahkan sampai Ternate, sampai Flores, sampai NTB, bahkan sampai ke Eropa, kita sampai ke sana. Nah kemudian saran saya terkait dengan transaksi penjualan, transaksi jual beli ini, kalau kita membelinya itu dari luar kota, luar provinsi, itu saya sarankan menggunakan rekten. Bagaimanapun juga kita sebagai seller, kita sebagai leader itu memprioritaskan kepuasan pembeli, memprioritaskan kepuasan konsumen seperti itu, sehingga konsumen itu tidak ada yang merasa kecewa dengan belanja di kita. Ikan yang kita jual benar-benar kondisinya sehat, benar-benar tidak sakit, dan kita berani menggaransi, tapi dengan catatan rekten. Nah ada aturan di rekten, ketika ikan itu tiba di konsumen harus dibuka dan di video, kemudian dikirim ke grup rekten, sehingga tahu bahwa ikan sampai di konsumen itu dalam kondisi sehat, kondisi aman, kemudian dana diberikan ke kita seperti itu. Jadi itu untuk teman-teman penghobi, untuk teman-teman yang baru belajar koi, saran dari korudi tadi sudah benar. Kalau mau belanja tetap proses karantina itu diberikan, karena ikan yang kita jual bagus, yang kita jual itu sehat, belum tentu nyampe di sana itu menjadi tetap sehat, bisa jadi terkontaminasi dengan ikan yang lain, sehingga dibutuhkan yang namanya karantina. Seperti itu. Itu saja. Kalau di sini ikannya bagus-bagus, top-top, untuk harga relatif sesuai dengan kualitas, ya, sesuai dengan size dan kualitasnya. Barangkali ada teman-teman yang mau belajar, kita welcome, siap untuk membangun budidaya koi, komunitas koi seluas-luasnya, dan menjadi istilahnya penambahan ekonomi. Itu saja dari saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih sahabat desa, itu tadi penjelasan panjang lebar dari Mas Rudi, Korudi, dan juga Mas Manap sebagai pendamping desa juga.
Terima kasih. Oke, selain di Koi, ya saya juga di Jombang ini sebagai distributor rokok dari Panglima atau namanya pemiliknya dari Madura, Jawa Timur, Koyopang panggilannya. Rokoknya ini rokok alami, rokok kretek, satu bungkus isi 12 dengan harga ecernya 7.000. Jadi mungkin masihlah untuk menjangkau di masyarakat desa di Jombang dan sekitarnya maupun secara nasional. Jadi ini nanti saya juga memberikan tester ke TV Desa yang meliput saya juga. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya menyempatkan waktu ke sini. Jadi biar sekalian juga saya mengenalkan rokok ini. Jadi nanti bisa menghubungi reporter TV Desa atau Pak Manaf Gitara Koi. Jadi yang ingin ini alami, selain dari produk rokok alami juga kita ada rokok juga yang ini Panglima Premium warna hitam. Ini sama dengan rokok Surya, dengan harga ecernya ini sekitar ini, karena ini tester ini 7.000. Nah isinya juga satu bungkus 12 ya, jadi juga sangat menjangkau lah harganya untuk petani maupun masyarakat desa secara menyeluruh nasional Jombang dan sekitarnya. Ini setara dengan rokok Surya, boleh dicoba. Nanti testernya saya kasih ke reporter TV Desa, selama persediaan masih ada monggo dicoba rasanya seperti apa bisa. Yang terakhir ini rokok Panglima mil kretek warna putih, satu bungkus isi 16 dengan harga ecer 12.000. Ini setara dengan Sampurna mil, harganya mungkin dengan mil ya jauh lah. Mil kan sekarang 28.500 ya, atau sekitar 27 sampai 28. Ini cukup dengan 12.000. Petani rakyat kecil monggo mau mencoba bisa menghubungi Pak Manap maupun ke TV Desa, nanti saya kasih tester. Coba cocok monggo, nanti mau order bisa ke menghubungi saya, Pak Manap lah terutama yang sebagai pendamping desa. Nanti stoknya saya ready. Untuk stok rokok ini saya meredikan, jadi untuk nggak hanya di Koi sih, jadi ini untuk juga pengembangan di rokok juga, karena kan sekarang apa-apa semua naik. Jadi ini juga dari distributor Koyopang juga menyediakan rokok yang merakyat, rakyat-rakyat yang masih perokok kan sangat banyak, masih disediakan untuk harga yang paling murah. Ya itulah, karena BBM naik, minyak naik, semua naik. Memang ya semoga lah kondisi Indonesia ini cepat kembali pulih. Nah, walaupun kita terlepas sudah pulih dari COVID-19 ya, semoga perekonomian juga ikut berangkat. Dan promosi saya ini juga semoga bisa membantu masyarakat desa secara menyeluruh untuk perokok-perokok bisa membeli dengan rokok murah. Ya mungkin 3 produk ini ya yang menjadi ini promosi saya juga. Ada ini yang kretek, yang mil maupun yang kayak ini yang hitam filter Surya ya. Ya mungkin cukup itu, sekian promosi dari saya. Mungkin nanti disambung lain waktu, dan kalau ada yang mau menjadi reseller monggo saya buka juga, pastinya nanti bisa menyesuaikan lah, pasti akan ada keuntungan yang didapat. Dan sekian, dan itu saya juga mengucapkan terima kasih dengan pemilik rokok yang menjadikan saya distributor resmi di Jombang, yaitu Panglima atau Koyopang dari Madura, Jawa Timur ya. Oke. Di segmen terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa dengan Koi, saya dengan Koi ini awalnya nggak kenal menjadi kenal, menjadi sahabat seperti saudara. Artinya dengan Koi hobi yang sama ini bisa menyatukan antara perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah keniscayaan bahwa berbeda adalah sebuah keniscayaan yang harus kita rawat. Dan dengan fasilitas Koi ini bisa menyatukan antara perbedaan satu dengan yang lain menjadi apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.